Bacaan dari Nubuat Hosea. Umat Allah berkata, "Mari, kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam, tetapi lalu menyembuhkan kita, yang telah memukul dan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari, dan pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi." Dan Tuhan berfirman, "Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi, dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan. Aku menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada kurban-kurban bakaran." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan. Aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Menurut besarnya rahmat-Mu, hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan, sebab Engkau tidak berkenan akan kurban sembelihan. Dan kalaupun kupersembahkan kurban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Persembahan kepadamu ialah jiwa yang hancur, hati yang remuk redam tidak akan Kau pandang hina, ya Allah. Aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan. Lakukanlah kerelaan hatimu kepada Sion. Bangunlah kembali tembok-tembok Yerusalem. Maka akan dipersembahkan kurban sejati yang berkenan kepadamu, kurban bakaran dan kurban-kurban yang utuh. Aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu Dan bersama roh. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus menyatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu adalah orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lain, bukan pezina.
dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedangkan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Acap kali kita semua sudah melakukan berdoa. Tetapi banyak juga yang tidak mengenal apa itu spiritualitas doa. Spiritualitas adalah cara menghayati seseorang melakukan suatu tindakan roh. Roh ini yang menghantar orang supaya dia berkenan di hadirat Allah. Tetapi kita tahu bagaimana ketika seseorang menghayati suatu hal yang berkaitan dengan yang paling dalam, bukan untuk menengok atau membandingkan diri sendiri dengan orang lain, tetapi bandingkanlah dengan Allahmu, Bapamu yang suci, yang kudus. Sehingga bukan memusat kepada diri sendiri, tetapi justru kita ketarik, berpusat kepada Allah Bapa kita. Itu sebabnya kita melihat bagaimana Allah ternyata lebih mendengar, menghendaki bahwa orang-orang itu mengenal Dia. Berdoa dilakukan supaya orang harusnya semakin merendahkan diri di hadapan Allah. Semakin dia melihat kepada diri sendiri, bagaimana kalau aku di hadapan Allah, bukan dengan orang lain. Sehingga yang dibutuhkan Allah di sini adalah suatu kerendahan diri. Aku tidak menghendaki persembahan daripadamu, tetapi aku menghendaki jiwa yang menyesal, hati yang bertobat, hati yang remuk redam, supaya kita itu semakin layak di hadapan Allah. Hidup di hadirat Allah, yang berkenan di hadirat Allah, kalau hidup kita, cara hidup kita itu semakin mengarah kepada roh dan kebenaran. Supaya kita semakin layak di hadapan Bapa. Sehingga kita semakin memurnikan diri, menyucikan diri. Seperti dikatakan Yesus, hendaklah kamu menjadi sempurna seperti Bapamu sempurna adanya. Itu dalam hal apa kita sempurna? Di dalam hal kesucian. Sehingga kita semakin layak di hadapan Dia. Aku tidak butuh korban bakaran, korban persembahan, tetapi aku membutuhkan jiwa yang menyesal dan hati yang bertobat. Itulah makna dari spiritualitas doa. Spirit itu semangat mendorong kita untuk semakin merendahkan diri di hadapan Allah, sehingga kita
justru datang dengan membawa kekotoran-kekotoran kita di hadapan Allah. Dan selama ini kita menyadari berdoa itu ya bukan spiritualitas ya, berdoa, tetapi justru kita malah ya teologi njaluk. Maka orang kalau berdoa kebanyakan kan gini. Ini kan artinya apa? Njaluk. Allah itu kayak mesin. Ya, mesin yang harus menuruti apa yang kamu minta. Jadi kita bisa melihat dari dua contoh hari ini bagaimana dalam bacaan pertama dan kedua yang dikatakan atau dikehendaki oleh Allah lewat nubuatan Hosea, kita diminta apa? Supaya Allah itu menyembuhkan penyakit kita ya. Maka mari kita berbalik kepada Allah kita dan kita mau menuruti perintah-perintahnya. Sebab orang yang tidak menuruti perintah Allah, Allah tidak akan berkenan. Kalau kita tidak taat kepada perintah-perintah Allah, seorang guru pasti tidak suka kalau muridnya itu tidak taat dan setia. Bagaimana manusia pertama jatuh di dalam dosa? Karena tidak taat. Itulah yang kita bawa, ketidaktaatan kita, bukan di luar itu. Bacaan Injil juga menunjukkan bagaimana seseorang yang satunya datang memegahkan diri, yang lain bahkan melihat Allah tidak berani. Dan akhirnya dikatakan di dalam ayat-ayat yang terakhir bahwa Allah membenarkan orang yang satu tetapi dia tidak mengindahkan yang lain. Ia berkenan kepada Allah. Pemungut cukai ini dibenarkan Allah, sedang yang lain tidak. Jadi spiritualitas doa adalah ketika orang menyadari dirinya bahwa dirinya tidak ada kesucian di hadapan Allah. Berdoa, spiritualitas doa bukan banyaknya kata-kata yang diucapkan, tetapi banyaknya hati yang mencinta kepada Allah Bapa. Maka dalam masa Prapaskah pekan ketiga ini mari kita mengoreksi diri kita agar kita dibenarkan di hadapan Allah jika kita mau merendahkan diri dan kita mau mengakui segala dosa di hadapan Allah. Kita mohon agar senantiasa di hadapan Allah kita berani hidup di dalam roh dan kebenaran. Sebab Allah hanya bisa disembah di dalam roh dan kebenaran kalau kita hidup suci di hadapan Allah saja. Berkat Allah menyertai kita senantiasa. Amin.